Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melinadia dengan NIM 210305052 dari G3 PAS 1. Pada video ini saya akan membahas tentang kandungan vitamin C dalam bahan pangan dan total asam pada bahan pangan. Yang pertama adalah vitamin C. Sebagian besar bahan pangan memiliki kandungan vitamin C baik dalam jumlah yang sedikit maupun jumlah tinggi. Vitamin C adalah vitamin yang larut di dalam air dan merupakan suatu turunan heksosa. Vitamin C termasuk dalam kelompok karbohidrat yang berkaitan dengan monosakarida, di mana dapat disintesis dari D-glukosa dan D-galaktosa di dalam tumbuhan dan hewan. Vitamin C banyak terdapat dalam buah-buahan dan sayur-sayuran, terutama dalam buah-buahan segar dan asam. Fungsi dari vitamin C adalah untuk sintesis dan pembentukan kolagen, mencegah infeksi, absorpsi kalsium, pembentukan steroid, respirasi, dan kerja enzim. Adapun tujuan dari percobaan penentuan kadar vitamin C pada bahan pangan adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan vitamin C pada bahan pangan dan untuk menentukan banyaknya vitamin C yang terdapat pada bahan pangan. Bahan yang digunakan oleh PAS kami yaitu jambu biji merah. Adapun prosedur dari kandungan vitamin C pada bahan pangan, pertama-tama dihaluskan bahan dengan mortal dan alu. Kemudian diambil 5 gram bahan yang telah dihaluskan lalu disaring. Filter dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan ditambahkan Aquades hingga tanda tera. Kemudian dikocok hingga homogen, di mana digocok sebanyak 22 kali. Lalu diambil 10 ml larutan yang sudah jernih, kemudian dimasukkan ke Erlenmeyer 125 ml. Lalu ditambahkan indikator pati 1% sebanyak 3 tetes. Lalu dititrasi dengan I2 0,1 N sampai biru. Kemudian penentuan kadar vitamin C dihitung dengan rumus KVC sama dengan mLi2 dikali 0,08 dikali Fp atau faktor pengencer dikali 100 per berat bahan. Jambu biji merah dengan nama latin Psyllium guajava memiliki ciri-ciri lapisan luar yang tipis, berwarna kuning, sedikit asam, terdapat biji kuning yang banyak, dan sari buah yang berair. Kandungan gizi pada buah jambu biji merah adalah karbohidrat, protein, lemak, air, 87 mg vitamin C pada 100 gram buah jambu biji merah, vitamin A, vitamin B1, kalsium, fosfor, dan zat besi. Kandungan vitamin C lebih banyak terdapat pada buah mentah dibandingkan pada buah yang telah matang. Kebutuhan vitamin C pada setiap usia juga berbeda sesuai angka kecukupan kebutuhannya masing-masing. Asupan vitamin C dapat dipengaruhi oleh asupan serat yang rendah, karena serat pada buah-buahan dan sayuran merupakan sumber vitamin C yang banyak. Selanjutnya adalah total asam. Buah-buahan akan mengalami kenaikan kandungan gula pada saat proses pematangan, namun sebaliknya kandungan asam pada buah akan menurun. Hal ini dikarenakan adanya perombakan asam-asam organik pada saat pematangan buah, sehingga buah menjadi manis. Jambu biji mengandung asam-asam organik seperti asam sitrat, asam malat, dan asam oksalat. Namun jenis asam yang paling dominan dalam jambu biji merah adalah asam sitrat. Kadar asam dalam buah yang semakin tinggi menunjukkan kadar asam-asam organik yang terkandung di dalam buah juga semakin tinggi. Adapun tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya total asam pada bahan pangan dan untuk menentukan banyaknya total asam yang terdapat pada bahan pangan. Bahan yang digunakan oleh PAS kami yaitu jambu biji merah. Adapun prosedur dari percobaan total asam, pertama-tama dihaluskan bahan dengan mortal dan alu. Lalu diambil 5 gram bahan yang telah dihaluskan, kemudian dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml dan diisi Aquades sampai batas tanda tera. Lalu dikocok larutan hingga homogen, kemudian disaring, lalu diambil filtrat 20 ml dan ditambahkan indikator pati sebanyak 2-3 tetes. Lalu dititrasi dengan NaOH 0,1 N sampai terjadi perubahan warna menjadi merah lembayung.
Dicatat mililiter NaOH yang telah digunakan, lalu dihitung total asam dengan rumus total asam sama dengan ml NaOH dikali N NaOH dikali Fp dikali Bm asam dominan dikali 100% per berat bahan dikali 1000 dikali valensi. Jika atom H+ semakin meningkat, maka buah akan semakin bersifat asam. Konsentrasi asam sitrat yang semakin besar menunjukkan jumlah ion H+ yang lebih besar sehingga kadar total asam akan meningkat. Buah yang semakin masak, maka akan terjadi kenaikan asam dalam buah. Keasaman tertitrasi akan meningkat ketika sampai batas maksimum dan setelah tercapai puncak perkembangan akan terjadi sedikit penurunan asam. Sekian dari video ini, terima kasih.